Halo, selamat datang di channel kami. Ana, kau sedang apa? Ayo waktunya makan siang. Terdengar suara yang membangunkanku dengan sedikit guncangan tangan yang membuat tubuhku agak bergetar. Hangat sekali. Aku tanpa sadar bicara sendiri. Kau lembur lagi. Kenapa tidak fokus sih? Suara itu terdengar lagi, seperti seorang wanita yang kukenal. Sambil mencoba mengumpulkan kesadaran, aku seketika bangun dan terkejut. Saat ku angkat kepalaku, kulihat wajahku di cermin yang terletak tepat di hadapanku. Ya, wajahku terlihat di sana, bersama dengan seorang wanita yang sama-sama bingung melihat tingkahku sedari tadi. Ana, kau tidak apa-apa. Kan aku sudah bilang, jangan kerja berlebihan. Ucapnya sambil berjalan keluar dari ruangan itu, meninggalkanku dengan segudang pertanyaan. Setelah dia menutup pintu ruanganku, aku bergumam lagi. Bukankah dia sudah pindah ke Amerika? Sedetik kemudian, aku semakin terkejut dengan apa yang sedang terjadi. Aku masih hidup, teriakku sambil memukul meja dan berdiri. Aku berjalan ke arah cermin yang terpasang di tembok di depan mejaku. Aku melihat diriku sambil sesekali kucubit pipiku. Ah, sakit. Berarti aku tidak sedang bermimpi. Bahkan aku sekarang terlihat lebih muda. Apa yang sebenarnya terjadi? Ucapku pada diriku sendiri. Aku yakin terakhir kali aku ditampar Sigit dan aku tak sadarkan diri. Suara ponsel membuyarkan lamunanku. Ku cari ada di mana ponselku. Aku yakin itu suara dari ponselku yang ternyata ada tepat di sampingku. Ku angkat ponsel itu dan semakin membuat aku terkejut saat aku melihat tampilan di ponsel. Di sana tertulis, hari ini tanggal 10 Oktober 2021. Yang artinya saat ini tepat 1 tahun sebelum kejadian itu. Aku masih belum bisa mencerna situasi dan keadaan saat ini. Hidupku yang menyedihkan saat itu, divonis kanker stadium akhir, diselingkuhi suami dengan teman baikku, dan akhirnya aku berujung dengan kematian di tangan mereka berdua. Tapi kemudian aku terbangun kembali setahun sebelumnya. Apa yang sebenarnya terjadi saat ini? Apakah ini kesempatanku memperbaiki nasib? Terdengar suara pintu ruanganku terbuka dan seorang pria masuk. Sigit, apa yang terjadi? Kenapa dia ada di sini? Ucapku dalam hati. Dia berjalan menghampiriku dengan tersenyum. Kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, Ana. Ucapnya peduli. Melihatnya mendekatiku membuatku teringat apa yang sudah dia lakukan kepadaku. Refleks tubuhku langsung berjalan menghindarinya. Mau apa kau kesini? Nyah kau dari hadapanku. Ucapku setengah berteriak. Ana, kenapa kau seperti ini? Sigit terlihat khawatir sambil meraih tanganku mencoba menenangkan. Jangan bicara padaku dan jangan pernah muncul di hadapanku lagi. Lanjutku seraya menepis tangannya. Ada apa ini? Apa yang kau katakan? Aku tidak mengerti maksudmu. Jawabnya dengan penuh kebingungan. Seseorang kembali masuk ke ruanganku. Ada apa ini? Aku mendengar keributan dari luar.
Apa terjadi sesuatu? Selidiknya sambil menatap kami berdua. Aku menoleh ke arah pintu. Ternyata Anissa di sana. Dasar, benar-benar gila kalian. Teriakku semakin histeris. Apa yang kamu katakan, Ana? Siapa yang gila? Anissa menghampiriku. Saat itu, aku merasakan dadaku sungguh sesak, dipenuhi amarah dan emosi. Air mataku deras mengalir di kedua pipiku. Rasanya aku ingin membunuh mereka berdua setelah apa yang telah mereka lakukan padaku. Wanita yang sebelumnya membangunkanku kembali masuk ke ruanganku. Dia terlihat sangat tidak sabar. Ana, sebenarnya hari ini kau kenapa? Kepala manajer mencarimu dari tadi, dan kamu sudah ditunggu di ruangannya. Dia langsung pergi setelah menyampaikan hal tersebut. Diikuti oleh Sigit dan Anissa yang masih terlihat kebingungan dengan tingkah lakuku. Sekarang tinggal aku sendiri di ruangan ini. Aku masih mencoba mencerna situasi ini sebelum aku pergi menuju ruangan kepala manajer. Aku berjalan pelan menuju ruang kepala manajer yang bernama Arya Yoga. Pria yang selalu berpakaian rapi dan berbicara seperlunya saja. Sesampainya di sana, dia sedang duduk di kursinya dengan wajah datar seperti biasanya. Ana, ini adalah tempat kerja. Tolonglah bedakan masalah pribadi dengan masalah pekerjaan. Ucapnya ketus dan tegas. Maafkan saya, Pak, jawabku, dan seketika aku teringat. Ini adalah tempat kerjaku bersama Sigit dan Anissa. Apa dokumen ini sudah selesai? Kamu siap memulainya? Lanjut kepala manajer seraya memberikan dokumen padaku. Siap, Pak, jawabku singkat. Hari ini tidak ada kerja tambahan, istirahatlah di rumah. Kendalikan emosimu, Ana. Pengendalian emosi dan perasaan juga bentuk kemampuan. Berusahalah profesional, jangan ganggu rekan kerjamu dengan masalah pribadimu. Baik, Pak, maafkan saya, Pak. Aku tertunduk malu karena terlalu terbawa emosi sampai menyebabkan kegaduhan di kantor. Kemudian aku keluar dari ruangan itu. Saat berjalan menuju ruanganku, aku berhenti di lorong depan ruang kepala manajer. Kubenturkan kepalaku ke tembok beberapa kali. Aku masih penasaran, apa aku sedang bermimpi atau memang aku kembali ke masa laluku? Tiba-tiba badanku ditarik menjauhi tembok oleh seseorang. Dan dia adalah Arya Yoga. Kamu tidak apa-apa. Kamu terlihat kacau sekali. Dia bertanya dengan sedikit membungkuk untuk menyesuaikan dengan tinggiku. Belum pernah kulihat wajahnya sedekat ini. Pipiku terasa panas. Sepertinya sudah mulai memerah. Segera aku lepaskan tangan Arya. Saya tidak apa-apa, Pak. Ucapku sekenanya. Aku langsung berjalan menuju ruanganku. Aku merasa dia masih melihatku, sehingga aku tidak berani menoleh ke belakang karena terlalu malu. Di depan ruanganku terlihat Sigit dan Anissa masih berdiri di sana. Mungkin menungguku, tapi biarlah. Aku tidak mau memperdulikan mereka dan aku langsung masuk ke ruanganku. Haruskah aku menjalani kehidupan seperti di neraka ini lagi? Akhirnya jam pulang kantor telah tiba. Aku berjalan sendiri meninggalkan kantor dan aku masih belum menerima apa yang terjadi. Sesekali aku berkata sendiri,
Untuk apa aku hidup lagi? Sesampainya di luar kantor, aku melihat sekeliling. Tidak banyak yang berubah. Bunga-bunga di pinggir jalan masih sama, dan suasana pun masih seperti kantor yang aku ingat. Ponselku berbunyi. Kulihat, ternyata itu panggilan dari Sigit. Brengsek. Kumatikan teleponnya. Tapi dia masih terus menelponku, dan itu sungguh sangat mengganggu. Akhirnya aku angkat teleponnya. Sebenarnya apa maumu? Tanyaku ketus. Ana, ini saya, Arya. Saya hanya ingin memberitahu, ada dokumen tambahan untuk proyek kita. Sudah saya berikan pada Bu Yani, agar besok bisa langsung kamu pelajari. Ya Pak, maaf Pak Arya, saya pikir orang lain. Ya Pak, besok akan saya cetak dokumennya dan saya cek. Aku benar-benar malu. Apa yang harus aku lakukan besok saat bertemu dengan kepala manajer? Benar, wanita itu bernama Bu Yani. Wanita yang membangunkanku pagi tadi sebelum semua keanehan ini. Aku masih berdiri di pinggir jalan. Kulihat kendaraan dan orang lalu lalang di jalan itu. Dan seketika aku teringat percakapanku dengan bapak supir taksi di hari kematianku. Semua akan baik-baik saja. Kau akan sembuh dan punya banyak uang, serta bertemu pria yang ingin kamu temui. Kalimat itu semakin membuat aku penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Tak hanya ucapan bapak supir taksi yang terngiang di kepalaku. Pesan ayah juga langsung memenuhi rongga kepalaku. Ana, kamu harus hidup bahagia. Pesan ayahku sebelum kepergiannya. Baik ayah, aku akan hidup bahagia. Terima kasih ayah. Aku menangis mengingat semua yang terjadi. Hidupku hancur, tapi kemudian aku kembali ke masa lalu. Di tempat lain, Sigit masih di ruang kerjanya, sambil menatap ponselnya dengan heran. Kenapa Ana mengabaikan panggilanku? Dia masih bingung dengan perilaku Ana hari ini. Pak, Anda masih belum bisa menghubungi Ana? Ucap Anissa membuyarkan lamunan Sigit. Aku akan menemuinya nanti setelah pulang. Semoga saja dia mau berbicara denganku. Jawab Sigit. Sepertinya ada sesuatu yang terjadi yang membuatnya sangat tidak senang. Nanti kita ajak dia makan makanan kesukaannya saja, biar moodnya kembali bagus. Oh, benar juga. Ide yang bagus. Jawab Sigit semangat. Di tengah percakapan mereka, ternyata sedari tadi mereka diperhatikan oleh kepala manajer. Ini masih jam kerja, fokuslah. Jangan buang waktu dengan urusan pribadi. Tegurnya ketus seperti biasa. Ya Pak, maafkan kami. Ucap Sigit sembari menghela nafas. Di meja lain, Anissa justru sedang membuka ponselnya. Kau sedang mengabaikanku ya Ana? Gumamnya sinis.